Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Madrasah MDTA Islamiyah, yang saya hormati ibu-ibu dan adik-adik sekalian. Yang pertama-tama dan yang paling kita marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dia telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat insyaallah dirahmatinya. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, salawat besertakan salam tidak henti-hentinya kita kirimkan kepada putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, intannya kota Mekah dan berliannya kota Madinah, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Dia telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman alhamdulillah, dari zaman Romawi hingga zaman Haji Jokowi, menjadi presiden 2 kali. Yang ketiga kalinya, tidak lupa saya berterima kasih kepada para pembawa acara cilik yang telah memanggil nama saya untuk berpidato di depan kalian semua dengan judul Isra Mi'raj. Isra secara bahasa diartikan sebagai perjalanan di malam hari, dan Mi'raj juga secara bahasa diartikan sebagai naik ke langit. Oleh sebab itu, pada peristiwa tanggal 27 Rajab 10 Hijriah, saat Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril melakukan perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit hingga ke langit ke-7, disebut Isra wal Mi'raj, yang artinya perjalanan naik langit di malam hari. Hadirin sekalian, pada zaman dahulu banyak sekali orang-orang muslim yang tidak mempercayai akan Isra wal Mi'raj. Mengapa demikian? Karena coba saja kita pikirkan, pada zaman dahulu ada orang yang bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram yang berada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. Dan bagaimana mungkin seseorang pada zaman dahulu dari Masjidil Aqsa yang berada di bumi bisa naik ke langit ke-7 dan bertemu dengan Tuhan yang Maha Esa? Dan itu semua hanya dilakukan dalam satu malam. Bagaimana mungkin itu bisa dilakukan? Hadirin yang saya hormati, kita sebagai umat Islam wajib mempercayai akan hal tersebut, karena kita memiliki Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dia telah menciptakan bumi ini serta langit serta seisinya. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala bisa menciptakan bumi dan langit serta isinya, maka jika hanya memperjalankan hambanya dari tempat yang jauh kemudian naik ke langit menghadapnya, itu bukanlah hal yang sulit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun, jika aku berkehendak maka jadilah ia. Hadirin yang berbahagia, pada peristiwa Isra Mi'raj banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil. Salah satunya adalah pentingnya sholat dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dalam Al-Kisah, ketika Nabi Muhammad SAW menghadap Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, kerjakanlah sholat 5 waktu bersama umatmu." Kemudian Nabi Muhammad pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, berapa rakaat yang harus saya kerjakan?" Kemudian Allah pun menjawab, 50 rakaat.
Setelah itu Nabi Muhammad SAW turun ke langit ketujuh dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang Allah kehendaki untukmu dan umatmu?" Dan Rasulullah pun menjawab, "Allah memerintahkan kepadaku agar melaksanakan sholat 5 waktu sebanyak 50 rakaat." Kemudian Nabi Musa pun berkata, "Ya Rasulullah, mintalah keringanan kepada Allah SWT, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu." Maka Nabi Muhammad SAW kembali naik menghadap Tuhannya dan berkata kepada Tuhannya, "Ya Allah, aku minta keringanan untukku dan hambaku atas perintahmu." Dan Allah pun mengabulkan permintaannya. Dan Allah menguranginya hingga 45 rakaat. Kemudian Nabi Muhammad SAW kembali meminta keringanan dan terus diulangi berkali-kali sampai menjadi 5 rakaat. Hadirin yang berbahagia, dari penjelasan di atas, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW benar-benar peduli terhadap hambanya. Oleh karena itu, sepatutnya kita sayang dan selalu mengirimkan sholawat kepadanya. Dan oleh sebab itu juga Nabi Muhammad SAW dijadikan panutan oleh seluruh umat Islam. Sebelum menutup pidato saya pada siang hari ini, marilah kita berselawat bersama kepadanya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Benarnya dari Allah, salahnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.